Halo, selamat malam, salam menyan, salam sehat untuk menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 116 dengan judul Mustiko Sasmita Nenghyang Dawuh Sang Moho Prabu Kandiawan. Nah, kita sekarang menunggu Bapak Agung dan Indra. Indra, nih kayaknya udah join nih Indra nih. Halo, Indra. Wih, ganteng sekali Mas Bro. Makasih loh. Ya udah, ini kita nunggu Om Agung, mungkin masih di perjalanan. Aduh. Yuk. Oke, Indra gimana? Sehat di sana? Posisi di mana? Di rumah. Lagi di rumah sekarang. Bekasi. Wis, mantap. Kita di mana sekarang? Ini kita lagi agak jauh dari Jakarta dan Bekasi. Lumayan jauh lah. Oke. Siap Indra, siap minum nggak? 1 menit. Bentar, ambil minum. Ditinggal kita. Ya udah. Agak ke belakang aja ya, biar masuk semua di frame. Ini agak turunin dikit. Apanya? Oh nggak kayak ini ya. Coba ya. Itunya ya. Coba. Ya segitu aja. Oke. Hai Indra, udah selesai? Udah. Minumnya? Udah Mbak minum? Udah 1 ember juga. 1 ember nggak? Oke. Biasa 1 galon lah. Tapi banyak loh ini. Udah minum banyak tadi. Ya udah Indra, yuk siap ya. Siap. Oke. Oke, kita mulai dari slide pertama. Mulai aja ya. Mulai aja. Ya. Dalam aturan waktu terbagi atas 3 zaman kali. Dan 1 zaman kali terbagi atas 7 zaman kala. Serta 1 zaman kala terbagi atas 3 mangsa kala. Nah, bingung toh di sini. Pembagian zamannya kita mungkin beda dengan banyak orang, tapi paling tidak ya dianggap begitu aja deh. Jadi 1 zaman kali ada 3 zaman kali, 1 zaman kali 3 zaman kolo, 1 zaman kolo itu salah. 1 zaman kali itu 7 zaman kolo, 1 zaman kolo itu 3 mangsa kolo, satu mangsa kolo itu 100 tahun matahari. Ini itunya Indra kok laporan nggak bisa join. Wah, Indra blok ya? Enggak. Ya udah. Gimana ya? Nanti jawabnya ini ya, mungkin nonton di YouTube aja nanti gitu. Gitu. Kalau sudah selesai. Ya udah, oke lanjut ya, Indra. Oke, lanjut Indra. Slide 2 ya. Di zaman kali paling awal dinamakan zaman kali suara. Dan di zaman kali suara ada zaman keempat yang dinamakan zaman kala tirta. Kala tirta itu zaman di mana air laut naik tinggi banget. Nah, itu nggak tahu kalau di tempat lain dikatakan apa. Tapi kalau di kita dinamakan zaman kala tirta. Jadi dimulai dari marahnya Sang Mahaprabu Dewa Esa sampai dengan nanti munculnya Sang Mahaprabu Watu Gunung, itu zaman kala tirta.
Oke, lanjut. Kita lanjut. Zaman kali suara adalah zaman saat banyak makhluk yang tidak terlihat, namun suara bisa terdengar dengan sangat jelas. Ya, di zaman itu memang banyak antara manusia dan bukan manusia memang masih harmonis ya, jadi masih seperti itu. Antara hal yang harusnya tidak terlihat jadi bisa terlihat dan tidak terlihat bisa terlihat gitu. Yang jelas pada masa di mana manusia masih harmonis dengan alam, katanya begitu ya. Katanya ini masih cuma dongeng ontar ya. Ya, dongeng, tapi nanti ada disclaimer-nya lumayan banyak. Oke, lanjut. Sehingga perlu diadakan pembedaan alam oleh manusia dan makhluk yang lain agar tidak saling mengganggu karena ada beda kegemaran atas suara yang digemari. Ya, karena kalau untuk orang tertentu mungkin senang lagu apa, untuk manusia jenis lain senang apa. Tapi kan makhluk itu macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kucing kan beda ya kesenangannya sama orang, di style musik bagus juga mungkin malah akan pergi gitu. Kalau ya hewan-hewan itu juga punya kegemaran akan suara tertentu, tapi mungkin dia beda-beda. Jadi itu memang harus dibedakan antara kegemaran satu dan yang lainnya. Mungkin yang dikatakan bagus dan indah untuk yang makhluk tertentu itu nyebelin untuk yang lain gitu. Oke, lanjut Indra. Karena ini slide 5 nih. Iya, 5. Karena ada perbedaan jenis nada suara dan irama yang digemari tiap makhluk, maka perlu diadakan perbedaan posisi alamnya agar tidak saling mengganggu. Ya, selain posisi alamnya juga kalau bisa frekuensi suaranya juga dibedain supaya nggak saling mendengar gitu. Kalau memang kira-kira itu tidak sinkron suaranya, karena kalau misalkan seperti orang gitu kalau dengar suara kebungu terus-terusan juga lama-lama bosan juga kan. Jadi ya begitu juga untuk kebo mungkin dengar suara yang bagus sebagai manusia mungkin dia nggak suka. Jadi semua memang harus ada perbedaan alamnya dan kayaknya ini memang harus dibegitukan ya. Kalau ketika yang menganggap bahwa suara yang paling bagus ternyata enggak gitu. Lanjut. Karena maksudnya sesama manusia aja taste musiknya beda gitu. Beda-beda. Apalagi beda makhluk gitu. Misalkan kayak Indra suka dangdut, Aryo enggak. Ya misalnya. Itu contoh baik gitu. Atau Aryo suka dangdut. Enggak. Oh, Indra kalau di mobil tuh dengerin dangdut gitu. Oke, kita lanjut. Karena dia udah nih. Karena dia saat itu menjadi tempat tinggal bagi manusia dan 40 jenis makhluk bekasakan. Ya, bekasaan makhluk yang nggak jelas, makhluk yang wujudnya aneh-aneh itu namanya bekasaan bahasa kita ya. Dan bagi kita ada 40 jenis. Ada makhluk 40 jenis dan 40 jenis ini ada yang ganas dan ada yang tidak. Tentu saja dalam pembagiannya ada yang herbivora, omnivora sama karnivora, dan itu tugas manusia itu untuk yang herbivora, untuk yang omnivora sama karnivora sudah ditangani sama leluhur yang lain. Katanya begitu. Katanya loh guys. Oke, lanjut. Makhluk bekasakan itu jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Dengan kemampuan logika rata-rata sangat rendah, hanya ber-IQ 0,1 yang tertinggi. Ya, itu makanya kan bingung juga ya aku kalau misalnya dikatakan kita kalau manfaatkan mereka harus mengadakan perjanjian atau gimana, mereka tuh IQ-nya aja cuma 0, ya, jadi nggak nyampe 1, 0, itu udah bagus banget tuh mereka gitu loh. Jadi ya memang mereka makhluk rendah, tatarannya rendah, nanti tidak bisa kalau diajak ngobrol apa yang berat-berat, apalagi diajak ngadakan perjanjian. Makanya aneh juga sih kalau ada yang pengen ngadakan perjanjian dengan mereka itu. Disuruh mandi aja susah ya. Diajari mandi aja susahnya setengah mati. Apalagi diajari sisiran bingungnya setengah mati kok. Ini suruh janji. Apalagi sudah ngadakan perjanjian. Ya, kita lanjut. Oke, lanjut. Sehingga mereka tidak akan mudah diajak bicara dan berunding karena ada perbedaan kelas dalam logika. Ya, emang kita kalau mau ngajak berunding itu kan minimal IQ mendekati kita lah ya, jangan yang terlalu jauh gitu. Maksud iya misalkan makhluk dengan IQ 0, gitu diajak bicara gitu. Mereka kan hanya makhluk yang hanya bisa
berjalan berdasarkan kebiasaan dan naluri kan, bukan berdasarkan logika gitu loh. Tapi ya nggak tahu, kalau ada yang kayak gitu pengen diajak berunding ya monggo. Kita sih makhluk kayak gitu tuh harusnya diatur, bukan berunding dengan kita gitu. Lanjut. Karena lucu ya kalau misalnya tiba-tiba si Indra kan nih melihara ini anjing ya Indra ya, pom ya. Itu kalau melihara janjian dulu nggak Indra? Enggak lah, langsung ya janjian sama yang jual. Janjian sama yang jual. Pengen sama anjingnya kan. Masa iya anjingnya? Nanti aku kasih makan, kamu kasih apa ya kan, nggak gitu ya? Terserah kita sih. Oke, yuk. Ya lanjut. Apalagi kalau diminta memahami aturan, mereka akan sangat sulit karena mayoritas tidak bisa membaca dan tidak paham apa yang namanya aturan. Namanya juga cuman IQ 0, ya. IQ 0, itu baca aja belum bisa, menghafal huruf aja belum bisa. Paling kalau bisanya cuma duduk, ya itu duduk, berdiri, jongkok gitu kan. Ngomong hihihi gitu. Ketawa juga cuma satu nada, hihihi gitu kan, lucu banget sih. Lanjut ayo. Oke. Nyitra. Sehingga benturan antara makhluk bekasakan dengan manusia akan sangat mungkin terjadi. Apalagi terjadi perkembangan jumlah oleh manusia dan oleh makhluk bekasakan. Nah, mereka juga berkembang, kita juga berkembang. Tapi kan perkembangan manusia tidak akan secepat mereka, karena kalau manusia kan tuh masih ada aturan-aturan kan. Kalau mereka kan tabrak aja gitu loh. Kalau tabrak aja namanya juga seperti itu ya. Bagaimana sih kalau kita pelihara ayam, apa mereka pakai aturan kalau mau kawin? Kan enggak. Mereka juga begitu, namanya bekasaan. Oke, lanjut Indra. Maka di zaman Sang Mahaprabu Balya dari kerajaan Medang Sewanda yang letaknya di timur Jakarta, yang nantinya menjadi Mojopahit, para bekasakan dijadikan bangsa kajiman yang tidak mudah dilihat dan didengar orang suaranya. Dirubah bentuknya memang dari yang wujud punya badan kasar menjadi enggak, dengan tujuan supaya nanti tidak mengganggu rakyatnya kan. Tujuan Prabu Balya begitu, tapi itu bukan berarti mereka tidak punya hak untuk tinggal, tapi paling tidak supaya tidak gampang dilihat aja, tapi bisa diatur itu, tidak gampang dilihat tapi bisa diatur, maunya beliau seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Wanda itu artinya wujud, sedang Swanda itu adalah yang mempunyai wadak atau badan kasar, dan itu hanya satu jenis makhluk, yaitu manusia. Untuk ini ya, untuk yang dikatakan mempunyai intelektual, karena kodok juga punya wujud kan, anjing juga punya wujud, harimau juga punya wujud. Jadi ada makhluk yang mungkin bentuknya mirip dengan manusia tapi nggak punya wujud, itu dipisahkan menjadi di alam yang tidak bisa dilihat manusia, dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahan antara kita dan mereka. Misalkan terjadi campur antara manusia dan mereka, itu kan nggak beliau sudah menginginkan supaya itu jangan sampai terjadi antara manusia dan mereka. Gitu, mereka dipisahkan dengan cara seperti itu. Lanjut. Sehingga Swanda itu artinya adalah satu wujud. Yaitu satu wujud untuk yang punya wadak persis mirip dengan manusia. Jadi kalau harimau kan jelas beda dengan manusia, kodok jelas beda. Jadi tidak akan ada kemungkinan manusia akan kawin silang dengan mereka itu, karena ya paling tidak kita punya logika. Tapi kalau ada yang mau melakukan itu, ya itu bukan urusan kita. Tapi paling tidak kan Prabu Balya sudah berusaha memisahkan yang mirip bentuknya dengan manusia, yang bukan manusia itu supaya ada di sana gitu. Ya lanjut. Sedangkan makhluk wujud lain pada masa itu dibuat tidak terlihat. Di sini, Sang Mahaprabu Balya berhasil menempatkan mereka pada alam yang berbeda, tapi masih tetap sama di Arcapada. Ya, sebenarnya tempatnya masih sama aja, alamnya juga sama aja, cuman ada bagian dari kemampuan mata kita yang dihilangkan untuk tidak melihat mereka, karena mereka wujud badan kasarnya dihilangkan oleh Prabu Balya. Prabu Balya sih saya ngomongnya. Lanjut. Balyo.
Balyo. Yuk. Jadi sejak di zaman kerajaan Medang Suwanda, inilah makhluk halus mulai ada. Maksudnya makhluk halus bukan makhluk yang badannya halus ya. Jadi mandi luluran dan sebagainya terus itu kan halus juga, itu bukan begitu ya. Ada bedakan mulu itu juga tidak, maksudnya makhluk halus itu ya yang tidak tidak bisa terlihat. Kalau dalam bahasa Jawa namanya lembut gitu. Oke, lanjut. Indra. Namun makin lama setiap makhluk tetap makin bertambah banyak dan persinggungan tetap terjadi. Nah, kalau makin banyak kan pasti persinggungan pasti tetap akan terjadi dan mereka jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Ya disinilah mulai harus ada aturan-aturan yang diterapkan terhadap bagaimana manusia dengan mereka. Cuman mereka memang nggak bisa diajak berunding, berarti manusialah yang harus ngerti bagaimana bertingkah laku terhadap mereka. Oke lanjut, Indra. Karena setiap makhluk hidup selalu bisa berkembang biak, sehingga jumlahnya juga akan semakin banyak. Nah, itu sih nggak perlu jelasin ya, memang pasti seperti itulah. Lanjut aja, Indra. Maka di zaman Kala Tirta dimulailah sebuah cerita sehingga kerajaan dinamakan Kerajaan Purwacarita. Itu mungkin penjelasannya di bawah, jadi mungkin nggak tak jelasin dulu. Lanjut aja, Indra. Kerajaan Purwacarita saat itu ada di Istana Balai Kembang. Yang dimaksud Istana Balai Kambang bukan Istana Balai Kambang yang mengambang di atas air ya di sini ya, karena kalau ngambang di atas air itu biasanya pakai kata-katanya ngambang, balai ngambang itu loh. Kalau dikatakan kambang itu biasanya melayang di atas. Nah, itu Istana Balai Kambang yang sekarang ini kalau kita mau mengamati kemungkinan besar tuh ada di belakang bulan gitu. Jadi ini kelihatan kok kalau pas bulan sabit gitu loh. Kelihatan kayak ada yang nyinarin dari belakang. Ada double gitu. Dan dulu sebelum Balai Kambang ini mendekat kan, kalau pas bulan sabit biasanya nggak kelihatan ada ininya hitam bulat di belakangnya itu nggak kelihatan, yang bagian hitam bulatnya itu. Kalau sekarang kan kelihatan karena kayak ada yang nyinarin dari belakang gitu. Oke, lanjut. Kerajaan Purwacarita di masa itu dipimpin oleh Sang Mahaprabu Kandiawan. Cerita ini mungkin akan banyak terkenal dan itu cerita termasuk kejadian Kadipaten Pasir Pesisir dan sebagainya itu ya, tapi itu tidak perlu diungkap di sini, cuman mungkin beberapa hal yang kecil tentang apa yang terjadi itu mungkin nggak apa-apa diungkap dikit-dikit. Lanjut, Indra. Di masa itu sempat terjadi keributan oleh Putut Jantaka yang membuat keributan di Kadipaten Pasir Pesisir. Ya, gitulah, nggak perlu jelasin. Lanjut aja. Saat itu Putut Jantaka datang disuruh oleh Sang Hyang Batarakala agar membebaskan para Sukerto yang ditahan oleh Sang Mahaprabu Kandiawan. Nggak perlu jelasin, karena terlalu lucu terus jelasin. Lanjut. Sang Mahaprabu Kandiawan menahan para Sukerto di Kadipaten Pasir Pesisir agar mereka tidak dimangsa oleh Sang Hyang Batarakala, agar mereka bisa dinaikkan derajatnya menjadi agak mendekati manusia. Agak mendekati ya, jadi bukan menjadi manusia, agak mendekati doang gitu. Ya, tapi itulah, karena yang namanya Sukerto tetap akan susah. Oke, lanjut aja. Tapi namanya Sukerto mau dinaikkan derajatnya malah merasa disiksa. Dan anehnya, dijadikan mangsa oleh Sang Hyang Batarakala, mereka merasa bangga. Ya kebalik pikirannya kalau dibandingkan dengan manusia. Ya betul bedanya antara Sukerto dan manusia. Lanjut. Karena Sang Hyang Batarakala itu maunya makan terus. Maka dengan ditahannya para Sukerto di Kadipaten Pasir Pesisir, membuat Sang Hyang Batarakala mulai lapar, sehingga harus berusaha agar para Sukerto keluar dari Kadipaten Pasir Pesisir. Tadinya tapi kan masalahnya gini ya, ketika diamankan tapi merasa malah malah merasa ditindas, ya wes dilepaskan aja gitu kan. Lanjut, Indra. Putut Jantaka saat itu menyerang Kadipaten Pasir Pesisir dengan anak buahnya yang rata-rata berwujud serangga.
serangganya bukan ukuran serangga kecil ya, serangga gede. Maka sampai dengan hari ini kan penggambaran alien yang merusak bumi itu rata-rata yang digambarkan oleh orang-orang sana itu selalu berwujud serangga atau berkepala serangga paling tidak gitu. Itu model otak-atik gadoknya kita. Oke, lanjut. Karena Kadipaten Pasir Pesisir berada di tanah Sabrang, maka sampai hari ini mereka masih trauma bahwa makhluk yang datang dari luar angkasa mereka gambarkan berwujud serangga. Ya, trauma itu masih ada sampai dengan hari ini, makanya penggambaran mereka masih berupa serangga dan alien itu masih berupa serangga, bahkan menggambarkan dalam film-film mereka seperti itu. Kayak Starship Trooper dan sebagainya kan penggambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Dan selalu digambarkannya mengganggu manusia. Dan mengganggu. Tapi setelah diperkecil wujud oleh Sang Prabu Kandiawan pun kenyataannya sampai dengan hari ini yang namanya nyamuk, laler dan sebagainya tetap ganggu kan? Kecoa tetap ganggu. Ya namanya begitulah. Ini 28 kan ya? Ya. Bahkan kepalanya juga sangat mirip dengan serangga. Karenanya kepala, matanya juga gitu. Kalau dikatakan mirip orang nggak banget yang jelas. Oke, lanjut. Bahkan di antara para Sukerto ada yang beranggapan bahwa wajah serangga adalah pahlawan mereka. Dan di daerah itu mati demi Sang Hyang Betara Kala yang menjadi pemimpin mereka adalah tujuan hidupnya. Ya, namanya Sukerto kan pola pikirnya aneh ya, jadi ya begitulah mereka gitu. Oke, lanjut aja lah. Maka di daerah yang masih menganggap kepala serangga adalah pahlawan, baik kehidupan dianggap lebih rendah dan kesetiaan terhadap rajanya. Kesetiaan raja yang tertinggi gitu. Kayaknya kita udah mulai perlu disclaimer nih. Disclaimer. Haryo. Oke, siap. Oke. Bentar, tak bergeser. Duduknya pindah dulu. Piangin dulu. Nih. Ini disclaimer rame-rame dari berbagai penjuru Bali dan Jawa ya. Bali dan Jawa. Ada disclaimer baru ya? Ini disclaimernya ya. Oke. Ini sekali pakai Eko, sekali enggak ya, Mas? Ini ada yang request pakai Eko ngilu mulu. Bingung aku. Nih. Yuk. Gerang. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Lagi. Itu dia. Dari kedengeran suaranya kan ya? Disclaimer-nya harus kedengeran ini. Lagi. Dengeran enggak? Suaranya kedengeran enggak? Kedengeran. Aman ya? Oke, sekali lagi pakai Eko ya. Karena ada request pakai Eko, jadi pakai Eko. Sekali lagi ya. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ya begitulah, jangan ya, jangan dipercaya guys. Jangan ya, jangan. Oke, lanjut. Kita lanjut. Jangan, aku tuh gak ngerti deh, ini menyanes nih, boleh dijelasin gak sih, jangan ada yang ngomong jangan lodeh, jangan sayur, jangan kangkung, itu maksudnya apa ya, mohon maaf. Bukan sayur kok, jangannya bukan jangan sayur. Jangan ya biar tidak, gitu loh. No, bukan jangan lodeh. Aduh, bingung. Oke, kita lanjutkan. 31. Oke. Kematian demi sang raja untuk membunuh pihak lawan menjadi kebanggaan, meskipun harus mati. Ya, itu kan bisa dilihat dalam perang dunia. Lanjut aja. Kedengeran nggak? Tadi ngomong kedengeran aman. Udah aman. Ini Tadi 31 tadi enggak ngomong, ini aja. berarti nggak kedengeran ya?
Oh, kedengeran kok 3-1 aman. Kedengaran, udah 3-2 sekarang. Oke. Saya tadi sempat DC. Hmm. 3-2 berarti ya? Iya. Ayo. Kondisi ini yang diuntungkan adalah Sang Hyang Bathara Kala karena makanannya atau panen Sukerto bisa dilakukan tiap aturan tertentu. Makanya itu harus dirubah aturan seperti itu. Kalau tidak nanti dia akan mengadakan hal-hal besar seperti itu. Dan itu secara berkala untuk panen Sukerto istilahnya kan. Ya. Dan panennya atas dasar kemauan sendiri ya. Dan atas kemauan sendiri. Sukertonya mau menyerahkan dirinya untuk seperti itu. Ya siapapun gitu. Aneh ya. Jadi kita yang harus merubah kalau bisa loh. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak dia hanya bisa nonton. Ya kalau nggak cuma dongeng aja ya. Oke lanjut. Lanjut. Karena panen biasanya dilakukan dengan skala besar dan inginnya panen raya itu dilakukan sesering mungkin oleh Sang Hyang Bathara Kala. Ya namanya tukang lapar ya begitu, makan mulu kan. Jadi ya sebisa mungkin makin sering makin baik gitu. Makanya kalau zaman dulu orang bisa berumur panjang sampai ribuan tahun. Kalau sekarang yang namanya supaya cepat dipanen kan kalau bisa jangan terlalu panjang. Oh iya. Tanya. Aku baru sadar juga ya di tempat di mana serangga itu jadi pahlawan, mereka juga suka makan makanan mentah ya, Om. Juga makan mentah. Iya ya. Lucu juga. Oke, kita lanjut. Tapi jangan dipercaya. Oh iya, jangan dipercaya ini, jangan dipercaya. Lanjut. Ayo Indra, semangat Indra. Namun, Sang Mahaprabu Kandiawan dengan kemampuan yang dimilikinya sanggup melihat jauh ke depan akan maksud dan rencana dari Sang Hyang Bathara Kala. Sehingga beliau juga tidak mau begitu saja menerima kondisi itu. Maka merencanakan banyak hal yang dipakai untuk merubah apa yang dimau sama Bathara Kala. Tentu ini akan ada konflik besar dan akan ada yang bertahan karena aku kan harusnya dimangsa kok enggak gitu kan. Oke lanjut. Nah itu dia tuh yang masalah itu sebenarnya. Karena Sang Mahaprabu Kandiawan dengan peralatan yang dipadukan dengan menyan sanggup untuk melihat masa depan sesuai garis alam yang sudah diketahui jalurnya oleh Sang Mahaprabu Kandiawan. Bagi beliau tidak ada yang tidak mungkin sih karena beliau bisa melihat jauh ke depan dan ya tentu saja ada yang dibikin supaya orang nggak percaya kalau masa depan itu bisa dilihat gitu kan. Tapi bagi yang bisa mengerti tentang hal itu ya masa depan bisa dilihat karena banyak orang yang meramal ke depan ternyata benar tuh banyak banget. Dan kalau itu dikatakan tidak bisa ya monggo saja yang percaya bahwa masa depan tidak bisa dilihat. Tapi untuk aku ya percaya masa depan bisa dilihat. Walaupun aku juga mungkin nggak bisa lihat masa depan ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Karena Sang Mahaprabu Kandiawan sangat tahu bahwa masa depan sudah terjadi di atas sana. Tinggal menunggu urutan gilirannya gitu kan. Cuman apa yang harus dikerjakan Prabu Kandiawan harus mencoba untuk menghadang beberapa hal yang kira-kira nanti akan merusak kehidupan manusia. Tapi ya banyak pihak yang kemudian menganggap bahwa ini bertentangan dengan bahkan aku harusnya dimangsa kok enggak. Gitu, jadi masalah itu sih. Oke lanjut. Sehingga ruang dan waktu dari masa depan harus dicari dengan tepat agar arah masa depan tidak mengikuti arah yang ditemukan oleh Sang Hyang Betari Durga dan Sang Hyang Bathara Kala. Jadi arah gerakan alam ini atau bumi ini bisa diarahkan menuju ke tempat yang tidak yang sudah direncanakan oleh Betari Durga dan Bathara Kala. Itu yang dimau oleh Prabu Watugunung, Prabu Kandiawan, sehingga beliau berusaha merubah arah gerakan tadi ke jalur yang semestinya gitu. Oke, lanjut Indra. Karena kalau dibiarkan akan berdampak sangat besar pada masa sekarang, meskipun kejadiannya akan ada di masa depan. Karena semua itu nyambung, tergantung bagaimana kita mengerti bahwa masa depan dan masa sekarang itu bisa disatukan apa enggak. Kalau ngerti ya berarti bisa mengerti ya Kak, apa bahaya masa sekarang kalau masa depan terjadi apa-apa. Jadi kalau tidak ya tidak ngerti. Pasti kebetulan gitu kan. Kalau tidak ya tidak ngerti. Tidak ngerti ya atau kebetulan. Kalau ngerti ya ngerti. Tidak ngerti ya ngerti. Kalau nggak ngerti ya tidak ngerti gitu. Ya, jadi kebetulan. Dan tidak ngerti itu berarti tidak ngerti. Tidak mungkin tidak ngerti terus kemudian berlagak ngerti kan. Nah itu dia.
Bahaya juga itu. Nggak tahu tuh nggak tahu, ngomong aja nggak tahu, bukan kemudian berteori macam-macam gitu. Ya udah, kita lanjut Oke, saja. lanjut. Karena bagi Sang Maha Prabu Kandiawan, waktu bukanlah halangan. Masa depan, masa lalu, dan masa sekarang itu bisa dipegang dan bisa dilihat, serta bisa diubah-ubah di masa sekarang. Itu kan dulu ada itu kasus di mana orang berangkat mau ngajar di sekolahan jam 7 kurang seperempat, nyampainya jam 4 pagi gitu. Itu ada terjadi, dan itu hal yang wajar gitu, untuk versi beliau gitu. Tapi kejadian itu pernah Arya alami ya kan? Ya? Bukan aku, Om. Bukan. Oh, Beda manusia. Beda makhluk. Oke, lanjut. Sehingga misteri masa depan itu tidak berlaku bagi Sang Maha Prabu Kandiawan. Sebenarnya menurun ke kita juga sih, maka bahasa yang kita miliki ini tidak menghitung waktu. Jadi kita tidak mengenal past tense, present tense, dan future tense, semuanya present, semua kalau kita bicara. Artinya masa lalu, masa depan, dan masa sekarang ini bisa kita satukan di masa sekarang gitu kan. Cuman cara nyatuinnya kok nggak tahu kemana gitu loh caranya. Hilang, mungkin sudah berubah jadi filsafat. Itu dia. Oke, lanjut. Bagi Sang Maha Prabu Kandiawan, pembelokan aturan waktu oleh Sang Hyang Bathara Kala, meski masih jauh di depan, harus diubah sejak sekarang. Ya, karena kalau diubah sejak sekarang, itu berarti akan mengubah pola dari yang ke depan nanti akan kelihatan gitu. Walaupun melencengnya harus pelan, tapi nanti minimal kalau subuh harus muncul gitu kan. Lanjut. Maka, beliau juga meneliti satu persatu dari zaman kali agar manusia layak hidup sebagai manusia, bukan hidup sebagai Sukerto. Kalau yang dimau oleh Bathara Kala ya maunya Sukerto, yang manusia dari Sukerto. Tapi kalau Prabu Kandiawan dibalik, Sukerto kalau bisa jadi manusia, jadi biar nggak jadi mangsa. Oke, lanjut. Dan ada satu zaman kali, yaitu di zaman Kala Bendu, yang beliau sangat prihatin karena hukum menjadi alat untuk mengatur manusia. Terdapat aturan yang salah sedikit dihukum, meskipun banyak kebaikan yang sudah dilakukan. Yang namanya zaman Kala Bendu itu kan artinya hukuman ya. Makanya di zaman dimana ketika hukum adalah panglima, itu adalah zaman Kala Bendu. Karena jelas banget itu arti bendu itu apa. Bendu itu hukuman. Jadi ketika hukum sebagai panglima, ya itulah namanya zaman Kala Bendu. Disadari itu kapan apa tidak, ada atau tidak, terjadinya kapan, ya itu aku tidak tahu. Tapi yang jelas ada yang namanya zaman Kala Bendu. Lanjut. Timbangan yang sebenarnya benar, tapi sengaja dilihat dari sisi yang berbeda, sehingga kebaikan yang banyak kalah sama kesalahan yang sedikit. Dan sekarang gini loh Indra kalau melihat timbangan itu neraca seperti itu gimana? Kalau melihatnya pada posisi sambil duduk ya kelihatan yang lebih berat itu yang akan jatuh ke bawah gitu kan. Tapi kalau Indra sedang kopstang kan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Kalau melihat seperti itu kan berarti gimana? Jelas toh yang ringan jadi kelihatan lebih berat kan, karena yang di bawah kan jadi yang itu kan. Jadi tergantung melihat itu posisinya kopstang apa enggak gitu kan. Kopstang atau normal gitu. Oke, lanjut Indra. Bahkan ada aturan dalam melihat kebenaran, harus dengan cara kopstan. Nggak perlu kopstang kayak gini, nggak perlu kopstang deh. Gini aja posisinya ngelihatnya udah kebalik kok. Yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan gitu kan. Karena posisi timbangannya jadi kelihatan kebalik. Oke, lanjut. Ya. Karena dilihat dengan kopstan, maka hal kecil akan terlihat lebih berharga, atau kesalahan kecil akan terlihat lebih besar dibanding kebaikan yang banyak. Karena posisinya jadi yang kalau logikanya kan yang berat akan turun ke bawah. Nah, kalau melihatnya kopstan kan seperti ini cara pandang kita. Makanya salah sedikit hukumannya lebih besar daripada melakukan hal-hal yang baik yang banyak gitu loh. Seolah-olah timbangan selalu mengarah ke apa-apa harus salah gitu kan. Salah makan salah gitu. Apa salah pokoknya. Oke, lanjut Indra.
Maka di zaman kala bendu, hukum ada di atas segalanya. Ya, di atas segalanya, dan kalau toh katanya bener pun harus dihukum. Makanya yang paling jelas gini ya, kalau kita jalan di atas bambu itu mungkin kaki kita masih bisa menapak dan agak sakit. Coba kalau misalkan jalan di atas kawat, pasti kaki kita lebih sakit kan? Bisa Dan robek bisa kita malah. robek. Nah kalau lebih tipis lagi dari kawat, pasti tangan kaki kita bisa kebelah itu. Nggak akan bisa Nggak akan bisa napak lihat, aja nggak mungkin. akan bisa napak. Nah, kalau dasarnya adalah itu, harus menapakin cepat seperti itu apa ya, ya bisa gitu loh. Tapi ya itu kan masalahnya kita bandinginnya ke antara kawat dan bambu ya. Kawat sama bambu jadi nggak bandingin dengan yang lain loh. bandinginnya ya nggak sama jembatan ya Om ya. Kan kalau jembatan kita bisa Nah, jalan. kalau jembatan bisa jalan. Kalau kawat kasihan orangnya ya. Tapi lebih tipis dari kawat gimana? Sama apa ya? Ya maaf ya tahu juga. Nggak tahu juga sih apa yang lebih tipis dari kawat, aku nggak tahu. Ya udah, kita lanjut deh. Harusnya kejerungup terus gitu. Ya lanjut, Ndra. Maka beliau mulai menata urutan perubahan zaman dari kala bendu ke kala subo dengan banyak pesan. Dan pesan yang akan muncul sebagai suara berdasarkan urutan kejadian dan urutan waktu. Ya, dan pesan itu sudah akan muncul dalam urutan kejadian, tapi hanya diterima oleh beberapa orang tertentu yang mungkin itu harus menyebarkan berita itu gitu ya. Dan nggak tahu mungkin Ndoro Mas Aryo ini yang terima itu. Jadi ini ada disclaimer baru, Om. Ini cuma dongeng, jadi ya jangan lodeh. Ya, oke, itu akan kita pakai beberapa kali itu. Jangan lodeh ya. Oke, lanjut. Maaf, ini tadi berapa? 49. Sekarang 49. Dan yang dituju oleh suara yang ditinggalkan oleh Sang Mahaprabu Kandiawan hanya ditujukan ke satu orang. Tujuannya supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi ya. Jadi kalau ke banyak orang kan bisa interpretasi bisa banyak hal, nanti malah jadi berubah ke hal-hal yang menjadi lucu lagi gitu loh. Jadi beda lagi. Maka memang ditujukan ke satu orang. Nah, satu orang ini siapa, itu yang akan kita tunggu gitu. Siapa tahu Indra atau malah Mbah Haryo gitu kan. Atau Indra aja Om, jangan aku lagi lah. Aku mulu, aku udah host, aku jadi host tuh cukup gitu loh. Yuk lanjut, Indra. Suara tersebut akan tepat sasaran hanya ke satu orang yang dianggap bisa membuat perubahan. Akan tepat sasaran ya, artinya dia tidak akan didengar orang lain gitu. Jadi kalau ada banyak orang yang mungkin merasa mendengar juga, ya berarti itu aneh. Karena beliau pasti sudah mengerti bagaimana supaya tepat sasaran, walaupun itu dikeluarkan di zaman yang berbeda, di zaman yang sangat jauh sebelum ini gitu. Oke, lanjut. Dan suara itu tidak akan bisa dimengerti jika terdengar oleh pihak yang tidak ditunjuk oleh Sang Mahaprabu Kandiawan. Karena pertama menggunakan bahasa yang tidak dikenal, terus yang kedua menggunakan inskripsi yang lebih ribet, terus juga seperti sinyal diskret yang datang gayanya so ngerti video kita sendiri pengen dengerin gitu ya. Oke, lanjut aja. Lanjut. Tujuan dari semua itu adalah agar manusia bisa berkembang baik dan tidak menjadi bahan panen dari Sang Hyang Betara Kala. Itu yang diinginkan ya. Jadi, tapi kan masalahnya ketika ada yang memang pengen jadi bahan panennya, ya monggo aja gitu loh. Silahkan gitu. Misalkan berjalan di atas kawat yang sangat tipis gitu kan. Ya kan kasihan kan ya. Nekat namanya. Jalan di atas jalan jembatan aja kok harus jalan di tempat yang gitu. Di atas pipa aja sakit kok. Di atas pipa aja sakit. Dia mau milih di atas kawat. Ya tapi itu pilihan orang sih. Ya pilihan, gak boleh dilarang. Kita nggak boleh ngelarang. Jadi monggo. Oke, lanjut, Indra. Maka tujuan terlihat jelas sebagai Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono kan berarti memperindah alam jadi lebih indah, itu tujuan beliau. Jadi jangan sampai ada yang jadi korban gitu. Maka tidak boleh ada yang namanya tumbal dan sebagainya gitu kalau kasih beliau ya. Ya, lanjut. Tumbal dalam bentuk makhluk apapun lah ya. Apapun. Jadi ya maksudnya kecuali tujuannya untuk emang buat kebutuhan makan itu ya maksudnya masih normal gitu. Ya itu bukan tumbal, tapi itu pun nggak boleh manusia makan manusia. Ya manusia nggak boleh gitu, tapi ya harus yang layak dimakan lah.
Yuk, kita lanjut, Ndra. Dalam Hamemayu Hayuning Bawono, tidak hanya alam yang bisa dilihat yang harus di Hamemayu, tapi juga para bekasakan yang juga harus di Hamemayu. Artinya kan yang harus diperbaiki itu bukan hanya yang bisa kita lihat, tapi juga yang nggak bisa kita lihat. Jadi masalahnya sekarang kan bagaimana supaya kita bisa memperindah sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu, jadi tidak menjadi sesuatu hal yang justru kalau kita lihat kabur gitu kan. Harusnya mereka tuh tidak memayu, bukan ditinggal kabur. Padahal tuh kadang-kadang mereka tuh hihihi itu minta diajarin mandi ya Om ya. Makanya kebanyakan kan makhluk seperti itu kalau nampak justru di kamar mandi. Di kamar mandi. Pas kita lagi mandi gitu loh kan. Kebanyakan pas baunya muncul tuh pas kita lagi mandi. Karena emang minta diajarin itu. Minta diajarin mandi, minta diajarin sabunan. Pas lagi bercermin, pas kita mau sisiran gitu kan. Iya itu karena minta diajarin sisiran, bukan maksud nakutin, karena emang IQ-nya 0, ya. Iya. Kasian sebenarnya. Oke, lanjut Indra. Karena makhluk bekasakan juga diciptakan oleh yang kuasa, maka mereka juga punya hak hidup, bukan hak mati. Punya hak hidup itu berarti punya hak untuk tinggal ya. Hak tinggal itu berarti karena gini, kalau yang maha kuasa menciptakan mereka dan mereka nggak boleh tinggal, itu berarti kan aneh ya. Sesuatu yang diciptakan itu memang diberi tempat gitu. Kalau dikatakan tempat kita dan tempat mereka berbeda, emang iya. Tapi kan kadang-kadang persinggungan tetap akan terjadi. Tapi mereka punya hak untuk tinggal juga. Ini bekasakan ya, ini kita ngomong bekasakan ya. Tapi kan itu orang lain berinterpretasi berbeda gitu. Kalau kita sih berpikirnya begitu, kalau yang lain yang monggo aja gitu. Mau berbeda dengan kita ya silakan. Yang penting kalau bagi aku mereka supaya jangan ganggu ya kudu dopeni gitu kan. Kalau mereka diusir-usir kan mereka makin lama ngelumpuk di suatu tempat yang sepi dari manusia kan, dan itu bisa berbahaya malah jadi ada korban jiwa beneran itu jadinya. Tapi kalau misalnya mereka lagi pengen niat nakutin terus kita bilang sini tokonya kasihan gitu, udah just diajarin mandi kan mereka juga kaget. Iya, lucu. Ini kasih sini daripada kamu kayak gitu kan. Oke, lanjut. Maka Sang Maha Prabu Kandiawan berlomba dengan waktu agar bisa mencegah kesalahan yang pasti terjadi di masa depan. Agar bisa diubah, maka aturan waktu baik masa lalu dan masa depan harus bisa dilihat dan dikerjakan sekarang. Itulah mungkin karena beliau itu, makanya aturan waktu yang ada dalam bahasa tidak masuk dalam tata bahasa kita gitu. Walaupun di bahasa Soekerto itu masuk ya. Jadi mereka masih melihat masa lalu, masa depan dan masa sekarang itu masih dipisahkan gitu. Masih ngomongnya pakai past tense lah, present tense lah, apalah itu loh. Di kita enggak. Oke, lanjut. Di zaman Sang Maha Prabu Kandiawan inilah aturan masa depan diketahui akan rusak di zaman Kalabendu. Maka harus diperbaiki di zaman Kalasubo. Beliau udah melihat sejauh itu. Beliau tahu persis bahwa jangan sampai anak cucunya jalan di atas kawat yang tipis gitu kan. Makanya dibikinkan jembatan oleh beliau gitu. Supaya kakinya nggak sakit. Maksudnya gitu sih. Lanjut. Karena Sang Maha Prabu Kandiawan juga titisan dari Sang Hyang Betara Wisnu. Maka Sang Maha Prabu Kandiawan mengajarkan bagaimana menata alam raya ini. Itu sih nggak perlu jelasin, lanjut aja Indra. Oke. Bagi Sang Maha Prabu Kandiawan, semua yang akan mengganggu manusia menjadi bagian yang harus diutamakan untuk di Hamemayu. Karena mereka itu kalau dibiarkan, kalau diusir-usir, pasti mereka akan cari tempat yang sepi. Biasanya tempat yang sepi biasanya hutan, kuburan gitu kan. Terus kalau misalkan mereka makin lama berkelompok di sana, makin lama kan mereka juga makin merasa kuat dan makin berani. Kalau makin berani kan berarti mereka akan ganggu orang lebih banyak lagi. Maka kemudian di-distract harusnya dengan cara ya jangan sampai mereka bisa berkumpul sebanyak itu gitu loh. Jadi harus dipisah, pecah. Kalau
setiap satu orang diikuti oleh 10 atau 20 kayak gituan kan paling tidak mereka tidak akan terkumpul menjadi 1 juta makhluk kayak gitu dalam satu tempat gitu kan. Jadi mau kalau satu orang lebih banyak lagi malah lebih baik. Satu orang lebih banyak lagi lebih baik, artinya tidak terkumpul dalam satu tempat yang mungkin bisa berbahaya beneran bagi manusia. Maksudnya beliau begitu, tapi kan orang boleh berpendapat lain. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Maka bagi Sang Maha Prabu Kandiawan, makhluk sejelek apapun harus dihamemayu. Harus dihamemayu itu harusnya dirubah bentuknya jadi nggak serem. Harus dijadikan lebih untuk lucu-lucuan aja gitu, jangan untuk serem-sereman. Kalau bisa dipakai untuk lucu-lucuan, kenapa dipakai untuk serem-sereman kan? Ya kayak gini, makhluk kayak gini coba bayangin, datang-datang itu pakai baju Mickey Mouse, pakai bandu yang ada itunya, bandu pink gitu kan lucu jadinya. Itu coba kelihatan tuh modelnya, sisiran juga nggak ngerti, baju juga terakhir 500 tahun yang lalu belum nggak pernah ganti, wajah nggak ngerti cara pakai make up, kuku sampai panjang-panjang nggak ngerti pedicure apa balik iya ya gitulah pokoknya. Bau juga nggak jelas, nggak ngerti, sikat gigi juga nggak pernah gitu kan. Ya itu kan memang harus namanya Memayu ini Bawono kan bentuk makhluk yang kayak gitu, jadi ya lucu kayak panda, kayak Pinocchio kayak bener. Iya. Lebih bagus gitu loh. Oke, lanjut. Tapi harus diingat ya, kemarin tuh ini ya, kayak mereka pun diwujudkan seperti ini kan belum boleh sebenarnya menunjukkan diri ya Om ya. Jadi mumpung belum boleh, iya. Ya di OPN aja disuruh nonton YouTube disuruh nonton YouTube orang mandi. Tapi jangan kaget habis itu ada yang mandi tengah malam gitu kan. Di kamar mandi saya terus ya. Yang ngajarin siapa gitu kan. Oke, lanjut. Tentunya Hamemayu bukan hanya pada cara berpakaian, dandanan, dan bentuk tampilannya, tapi juga bagaimana berkelakuan yang pantas. Ya itulah, jadi bukan hanya ini, jadi maksudnya berkelakuan yang pantas itu ya cara bicaranya diajarin, cara yang ngomong gimana, cara ketawa gimana, maksudnya cara ketawa cuma gitu buat diganti yang gimana kayak yang lebih lucu gitu, jangan cuma kayak gitu doang gitu loh. Diajarin ngomong disclaimer ya Om. Diajarin ngomong disclaimer gitu kan. Kalau tidak percaya ya coba, kalau mau percaya jangan gitu kan. Diajarin ngomong begitu kan lebih lucu daripada cuma gitu. Ini ada yang nanya Om, apa mereka punya raga? Mereka nggak punya raga tuh saat ini karena memang dari zaman Prabu Balyo kan mereka sudah raganya di ini kan. Ya, jadi di Sirnake. Jadi tadi ya di awal tadi ya. Om. Jadi Maha Prabu Balyo itu akhirnya makhluk-makhluk seperti ini dijadikan apa namanya ya, makhluk apa? Jadi hilangkan kajiman gitu ya, jadi kajiman. Jadi bangsa lembut, jadi kayak apa, badan kasarnya udah gak ada sama sekali, jadi mereka udah tinggal halus. Oke, kita lanjut. Dalam proses Hamemayu, maka diharapkan agar manusia bisa mengajari bukan diajari, dan manusia harus disembah oleh mereka, bukan manusia yang menyembah mereka. Itu yang sering sangat sangat berbanding terbalik dalam kondisi saat ini yang aku dengar di lapangan gitu, karena mereka lah yang harusnya sungkem ke kita, bukan kita sungkem ke mereka gitu. Ya memang bisa digunakan, kenapa enggak gitu loh. Kita misalkan pelihara anjing aja boleh kok untuk jaga rumah, budaya mereka untuk jaga rumah kan lucu juga kan, ada maling masuk mereka nongol gitu, lumayan kan gitu. Mau nyari apa Pak gitu kan, pingsan kan malingnya. Jadi itu kita harusnya nggak boleh takut sama mereka ya. Ya iya. Jangan. Ya mungkin kalau misalnya nggak biasa pasti takut, pasti manusiawi lah takut kalau yang hal-hal yang nggak diketahuin. Tapi seenggaknya membiasakan diri untuk nggak takut sampai seperti itu. Ya melucu dong. Tugas kita ngatur mereka, kita harus takut. Ini ada yang nanya Om, kalau mandi lantainya nggak basah? Basah dong. Basah kok. Basah bener kok. Basah bener, dan sabun kita habis bener. Sabunnya habis bener. Kalau pas yang dipakai sabun loh, kadang-kadang mereka liru Porstex segala dipakai untuk mandi. Masalahnya kalau salah naruh marjan itu loh, yang dipakai mandi marjan ya. Sebagai mandi. Oke, lanjut. Jadi, iya. Sabun di rumah sering jatuh gara-gara itu kali ya?
Iya, mereka tuh ngelihat sabun di rumah jatuh tuh, mereka tuh ngelihat kita pakai sabun itu terus wangi, pengen ikutan, nggak tahu caranya gitu Iya, kan. Pengen buka aja nggak ngerti, malah Iya. digigit iya kayaknya, iya, masih makan. malah dimakan gitu. Oke, lanjut. Lanjut nah. Jadi, meskipun bentuknya jelek dan tadinya liar, tapi semua makhluk hidup punya hak hidup. Jadi, bukan untuk diusir-usir. Itu versi kita ya. Kalau kita sih mending tidak diusir, karena kalau diusir kan mereka akan terkumpul di satu tempat yang mereka anggap paling sepi. Karena bumi ini ya cuma segitu gitu. Jadi kalau misalkan mereka berkumpul di satu titik, itu malah jadi bahaya kali ketika mereka merasa sudah terkelompok dan jadi merasa lebih kuat. Oke, lanjut, Indra. Sama ini ya, mungkin contohnya itu kan kayak apa namanya, tawon itu kan kalau misalnya dia didiemin kan mungkin awalnya 1-2 nggak ganggu, terus 3-4 soalnya 100 itu baru ganggu gitu kan, baru berbahaya ya, seperti gitu. tawon gitu kan. Semut juga gitu, 1-2 mungkin nggak ganggu, tapi kalau sudah satu kelompok, wow, hati-hati ya, ngeri. Contohnya itu ya mungkin ya. Lanjut. Karena makhluk dari tataran bekasakan juga bisa takut. Karena punya rasa takut inilah mereka bisa jadi diatur, bukan mengatur. Harusnya kan memang begitu ya. Kita memanfaatkan ketakutan mereka itu sehingga mereka bisa kita atur, bukan malah kita yang ditakut-takutin mereka dan mereka yang ngatur kita gitu kan. Harusnya begitu. Dan kita juga jangan apa ya, mentang-mentang mereka takut terus kita malah seenak-enaknya semena-mena juga nggak boleh juga. Ya seenggaknya jangan dipakai buat maling lah. Jangan pakai untuk maling, jangan pakai untuk bunuh orang, jangan pakai untuk nyakitin orang, jangan dipakai untuk rugiin orang lain lah yang penting. Jangan dipakai untuk rusak alam juga. Oke, lanjut Indra. Lanjut ya. Yang harus diingat bahwa mereka itu tetaplah makhluk bekasakan. Jadi jangan mau diajak mengadakan perjanjian. Karena bagi Sang Mahaprabu Kandiawan, mereka itu hanya boleh menerima tapi tidak boleh minta macam-macam. Hanya boleh meminta yang sewajarnya saja. Makanya namanya dengan perjanjian itu dengan yang sejajar, bukan dengan yang tidak sejajar. Jadi kalau mereka ada tataran di bawah kita, ya jangan kemudian dianggap sama. Jangan kalau mengadakan perjanjian kan di bawah kita atau yang di atas kita, dengan makhluk kayak gitu, masa mengadakan perjanjian. Masa Indra pelihara anjing pakai perjanjian? Kan enggak, perjanjiannya dengan yang jual, bukan dengan anjingnya kan. Itu kayaknya perlu disclaimer lagi ya. Oh iya, perlu disclaimer ini. Nampaknya ini. Aduh, pindah. Dah. Oke. Aku muncul lagi. Ini banyak yang menyantas tuh masih banyak yang nanya, Om. Ngelihatnya gimana? Mereka emang belum diizinkan untuk terlihat, itu dia. Jadi mereka datang akan dalam bentuk bau. Jadi kalau misalnya ada bau-bau yang nggak enak nih, mulai misalnya udah izin ke pedanyangan ya, udah siap gitu, udah bilang udah siap. Nanti biasanya nggak lama itu akan datang itu bau nggak enak dalam, misalnya apa sih, bau telo bakar gitu. Itu nanti kalau misalnya udah ada baunya, setelin aja YouTube orang lagi mandi atau orang lagi berenang di sungai gitu, atau ya kalau mau ngajarin mandi ya, kalau mau ngajarin sisiran, orang lagi sisiran dia ditontonin aja YouTube, suruh tonton gitu, di play gitu di HP, nih tonton ya gitu, terus tinggal tidur, itu nggak apa-apa gitu. Nah, mereka malah seneng gitu. Tapi habis itu jangan kaget kalau misalnya air sabun sama air di kamar mandi habis, itu loh, jangan kaget aja pokoknya gitu. Ntar gue cari di YouTube tutorial mandi. Kalau yang mereka takutin tuh apa ya? Ya mereka kan kalau nyapanya diusir-usir mau pergi, jadi mereka tuh gampang takut kan sebenarnya. Ya kita ngomong nanti tak usir loh. Kita bentak aja biar takut sebenarnya. Makanya kalau gitu kok ditakutin. Ya kalau ya itu pakai itu aja. Dibentak aja udah takut kok. Makanya kan kalau misalnya kita bahkan ngomong pelan-pelan aja mereka takut. Kadang-kadang gitu ya. Ya disclaimer. Oke, disclaimer ya. Kali ini nggak pakai echo ya Mas. Mari.
ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Mantap. Top. Disclaimer-nya keren sekarang. Tapi nanti akan ada disclaimer satu persatu juga sih. Ini kan baru kita kumpulkan jadi satu. Nanti ada yang satu persatu. Nanti disclaimer akan kita upload di YouTube juga. Nanti disclaimer plus disclaimer yang sudah ditotalin kayak gini tadi. akan diupload di YouTube ya. Jadi kalau misalnya mau sombong ke orang bisa. Oke, kita lanjut, Ndra. Kita udah 66. 66. Harus dipahami. Bentar, ada yang nanya lagi. Kalau dibentak apa nggak nyerang, Om? Mas? Aku nggak pernah diserang tuh. Nggak pernah nyerang ya. Ya karena mereka pada dasarnya ya maksudnya mereka sadar juga ya mereka lebih rendah dari manusia kan. Sama aja kayak apa ya? Oh, nggak sih, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Jadi kalau anjing itu masih bisa gigit, tapi ini nggak bisa ngapa-ngapain deh. Ya paling maksimal tuh nakut-nakutin, jadi kayak banting pintu, buka pintu, banting jendela. Ya gitu-gitu paling nakut apa? Ada suara srek ya. Jalan. Atau ya hihihi gitu ya paling gitu. Ya, konser paling suara gitu. ya, apa? Konser suara, nggak gigit, nggak marah, nggak fisik lah. Nggak fisik. Tapi mereka ngerti nggak sih kalau kita bilang jangan ganggu gitu? Ngerti banget. Ya antara ngerti dan enggak, karena bahasa zaman sekarang kan mereka nggak paham. Oh ya, kebiasaan sih. Jadi kalau misalnya mungkin lu ngomong jangan ganggu terus dia ganggu lagi terus lu marah kan, dia ngerti, oh jangan ngerti itu tandanya jangan ganggu gitu kan. Ya kayak ngajarin Momo, Ndra, anjing lu itu kan nggak mungkin ngerti kan disuruh duduk gitu. Pasti harus dong. Duduk tuh gimana? Enggak, awal ngajarin duduk cukup gimana? lama kan, ngajarin itu aja tuh cukup lama gitu. Cukup lama ya. Ya kan. Nah iya, makanya ya kayak gitu. Jadi pasti ngajarin mandi juga jangan berharap diajarin mandi langsung bisa mandi terus nggak bau ya. Diajarin mandi terus taunya HP-nya yang dibawa ke kolam renang nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Masalahnya itu nggak tahu juga itu loh. Ya pokoknya sabar ngajarin mereka tuh sabar kasihan. Butuh waktu ya. Mungkin kalau cara-cara yang lain mungkin akan dilanjutkan di setelah akan diberitahu setelahnya lah. Mungkin sekarang kita bareng-bareng ngajarin, kalau mau ikutan ngajarin mereka mandi dulu, minimal mandi sama sisiran lah. Jadi seenggaknya udah bener dikit gitu. Yang lain-lainnya ngajarin yang lain-lainnya mungkin di kesempatan berikutnya ya Om ya. Oke. Lanjut. Harus dipahami bahwa secara hierarki manusia ada jauh di atas makhluk berkasakan. Sangatlah penting untuk memahami posisi agar manusia yang berkuasa bukan berkasakan yang menguasai manusia. Ya, tapi syaratnya berkuasa itu berarti satu tidak takut ya. Kalau takut namanya bukan berkuasa. Kalau takut itu sudah jadi 1-1 poinnya, atau malah 1-0 menang sana gitu loh. Kita nggak boleh takut. Karena nggak takut itu harus ngerti bahwa mereka ada di taran bawah kita. Dan mereka harus ngerti juga, mereka juga kemungkinan untuk melakukan sesuatu ke kita tuh sangat kecil gitu, hampir nggak ada gitu. Om, ini ada yang menyarankan kalau kita bikin sesi tutorial mandiin demit, kayaknya. Mungkin satu episode sendiri gitu. Episode sendiri gitu. Jadi benar-benar tanya jawab gitu Om. Jadi kalau mau mandiin gimana gitu caranya. Kan waktu kopdar udah, kalau kopdar kita pas. Oh ya, kalau kopdar. Kalau mungkin kalau yang IG perlu nggak kira-kira? Ya mungkin nanti deh. Mungkin nanti ya. Setelah semua pesannya itu pesan yang dimau oleh Mbak Tunggal udah sampaikan semua, baru mungkin ada tutorial itu nanti. Mungkin 118 ke atas mungkin ya. Ya. Tapi ini ada yang nanya Om, kalau mereka berkumpul, ya kadang-kadang datang ke rumah sekali datang ber-15 ya? Iya. Enggak. Banyak. Iya, belum tentu mereka berkumpul tuh makin berani. Enggak juga. Mereka kalau sekali datang tuh 15, 20 gitu loh. Kadang-kadang banyak sekalian gitu. Baunya bau banget jadi ya. Enggak jelas gitu baunya. Ya udah kita lanjut. Tapi manusia juga harus bisa sabar dalam menata makhluk berkasakan. Karena kalau dalam skala IQ, mereka itu jenis makhluk IQ dengan
IQ 0,1 atau dalam bahasa Ki Tunggul Jati mereka itu makhluk 0, Ya, Mbak Tunggul kalau ngomong begitu, makhluk 0, istilahnya. Ini bahasa yang kita gunakan juga. Kalau aku ngomong di anak Aryo, Mbak Vicky dan sebagainya, itu makhluk 0-nya datang gitu kan. Itu maksudnya mereka gitu. Itu istilah dari kita karena beliau manggilnya begitu gitu. Makhluk 0. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Karena makhluk 0, itu memang sangat bodoh, namun bisa jadi akan sangat setia kepada yang mau merawatnya. Iya, kalau setia banget, tapi ya itu namanya IQ cuma 0, disuruh apa kadang-kadang nggak mudeng-mudeng gitu. Seperti kasusku waktu itu, ketika eksternal harddiskku hilang, aku minta bantuan mereka dengan cara nunjukin gambar. Wah, ketemu-ketemu ternyata masalahnya tuh beda ukuran gambar yang di HP, yang di laptop dengan ukuran sebenarnya bentuknya ngerti mereka. Tapi karena ukurannya beda mereka anggap itu bukan gitu loh. Memang begitu namanya juga 0, gimana lagi? 0, ya IQ-nya. Ya. 0, beneran. 0 banget. 0. Jadi kadang-kadang kasihan juga gitu ngeliatnya. Iya. Nggak tega ya. Lucu tapi ya. Kita lucu. Emang lucu. Makanya kenapa orang pada takut? Iya, makanya itu loh. Bentuknya serem, Om. Makanya selain pada takut, kenapa juga harus kok bisa dia ngata-ngatain perundingan dengan mereka itu gimana bisa berunding itu loh namanya. IQ-nya cuma 0, yang berunding IQ-nya 0,0 juga kali ya. Atau menurunkan diri menjadi 0, ya nggak tahu ya. Merendah, itu dia merendahkan diri. Ya. Rendah diri dia, bagus. Kita lanjut. Selain itu, ini 9 ya? Ya. Selain itu, rata-rata mereka juga makhluk malam, terutama pada jam-jam 0, Ini namanya makhluk 0, makanya kan bangunnya itu jam 0, gitu kan. Iya sih, iya. Oke, lanjut. Ini ada yang nanya, Om, kalau barang terselip bisa disuruh nyari. Bisa, tapi sabar aja. Sabar, karena mereka ukuran bentuk mendeskripsikan barang yang hilang itu harus sedetail mungkin sampai mereka tuh ngerti. Masalahnya mungkin deskripsi dari kita sudah detail, problemnya mereka ngerti bahasa kita apa enggak, itu juga masalah berikutnya kan. Gitu. Tapi bisa sih sebenarnya, kalau mereka udah ngerti apa yang kita mau, gampang sih. Iya. Ya, itu butuh proses. Butuh waktu, karena perbedaan bahasa dan perbedaan IQ yang jauh banget. Sangat mereka tuh dapat dikatakan blokan akut gitu, jadi dia sangat susah diajak bicara. Kalau manusia kan nggak ada yang IQ 0, mereka tuh 0, tuh udah termasuk besar ya. Iya, makanya 0, tuh udah hebat banget bagi mereka itu. Lanjut. Maka menjadikan mereka menjadi makhluk 1,1 itu memang tidak gampang. IQ 1, aja mereka tuh hebat loh, tapi itu naik jadi 1, itu susah. Makanya ya gitu kok diajak berunding itu bingung aku terus terang. Mau IQ mereka itu cuma 0, mau naikin jadi lebih pintar dikit aja ngajari sampai habis waktunya. Oke, lanjut. Paling tidak mereka bisa dilatih untuk naik tingkat ke 0,07. Ya, biasanya kan 0,01. Biasanya rata-rata di 0,01. Kalau tambah tunggal begitu, berarti naik sedikit lah di 0,07 itu lumayan gitu paling tidak. Lanjut. Biarpun mereka itu sangat rendah logikanya, tapi mereka bisa melakukan apapun yang manusia tidak bisa lakukan. Mereka punya kemampuan yang bisa dimanfaatin oleh manusia. Tapi mereka mempunyai logika yang sangat rendah. Jadi kan otaknya di kita, mereka yang melakukan. Sebenarnya kalau bisa disinkronisasikan, alam tidak menyediakan semuanya untuk kita kan, seperti itu. Mereka tersedia untuk kita, tinggal tergantung kita. Mau kita anggap itu barang menakutkan atau menganggap kita barang lucu gitu kan. Masalahnya itu. Karena kayak ular wuling itu yang dia sebenarnya bisanya nggak ada nggak ada serumnya, nggak ada serumnya kalau ular wuling. Tapi kalau sama manusia malah takut. Iya, macam kayak gitu. Ngejar, kan? Macam kayak gitu itu ya, malah sering menyembunyikan kepalanya di bawah badannya, kalau udah kepepet malahan gigit itu kalau terpaksa banget dia lakuin.
Padahal Gitu sampai gitu kabur, bukan gitu terus kemudian halo berani lu gitu kan. padahal dia belum ada obatnya sama sekali Iya. gitu loh gigitannya itu. Jadi kadang-kadang ya kayak gitu. Mereka punya kekuatannya, tapi ya bodoh aja gitu. Iya. Bodoh aja Mereka gitu. kan kekuatannya tapi nggak punya otaknya. Ya gitulah, bingung lah pokoknya lah. Kalau makanan mereka bisa nyari sendiri mas, Mm-mm. biarin aja, mandiri. Lanjut dah. Maka yang diharapkan oleh Sang Maha Prabu Kandiawan agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi kalau ditimbang harus lebih menguntungkan manusia. Karena bagi mereka jika ditimbang itu lebih menguntungkan manusia, itu bagi mereka itu masih merasa bahwa mereka manusia masih merasa rugi gitu. Bagi mereka, jadi mereka itu masih belum merasa kalau itu belum imbang gitu. Makanya kondisi untuk itu menguntungkan manusia sebenarnya. Ketika kita merasa diuntungkan, bagi mereka merasa belum menguntungkan gitu kan. Ya, makanya kadang-kadang itu ya itu yang di rumah om itu kan kadang dia malah ngerasa belum menguntungkan, makanya niatnya mau ngepel rumah. Iya. Malah pakai sirup. Itu kan sebenarnya niatnya baik gitu loh, pengen bersihin rumah gitu loh, tapi kasihan aja bodohnya itu loh. Ih, gemes. Kita lanjut. Apalagi sebagai makhluk 0, andai mereka tidak diuntungkan juga tidak apa-apa, tapi manusialah yang untung. Istilahnya simbiosis apa itu ya? Komensalisme apa? Komensalisme. Kalau mutualisme kan dua-duanya saling menguntungkan. Komensalisme sih tepatnya. Salah satu diuntungkan, dan itu manusia yang dapat untung. Mereka sebenarnya nggak dapat untung, tapi merasa untung dengan cara diajarin kayak gitu doang gitu loh. Diajarin mandi tuh menurut mereka tuh udah indah banget gitu. Kayak anjingnya Indra diajarin duduk aja tuh udah merasa hebat banget gitu loh. Diajarin duduk gitu. Duduk kayak ya seneng gitu, seneng. Dia habis disuruh duduk mukanya bangga banget. kan itu apalagi mereka ya. Apalagi mereka ya, ayo mandi, terus mandi beneran, senengnya minta ampun itu. Memang merasa bisa seperti itu, udah hebat loh mereka. MIT, Menyan Institute of Technology, mantap. Oke. Lanjut, Indra. Jadi harus diingat lagi bahwa makhluk bekasakan itu bukan untuk disembah, tapi mereka lah yang menyembah manusia. Ini ditekankan berkali-kali oleh kita karena supaya tidak ada salah persepsi bahwa mereka itu yang harusnya menyembah manusia, biar manusia menyembah mereka ya. Itu harus diingat benar itu. Jadi kita harus mengerti pada posisi kita di mana gitu, sehingga kita tidak menyembah mereka nyembah kita. Ini ada yang nanya kalau yang merasuki manusia gimana Bu? Pak Agung. Nah itulah masalahnya kan, harusnya manusia nggak bisa dirasukin. Cuman masalahnya karena kehilangan beberapa tata cara ini loh menjadi masalah. Iya. Nah, tata caranya apa yang hilang ya itu tidak bisa kita ungkapkan di sini. Nah mereka pasti akan berusaha pengen jadi manusia atau mereka cuma makhluk yang seperti itu. Kalau bisa jadi orang kan mereka merasa mendapatkan kehormatan yang besar. Mandi aja kehormatan yang besar, apalagi jadi manusia gitu. Harusnya nggak begitu, tapi kalau bisa begitu lah itu berarti apa yang salah dengan kita gitu. Oke, kita lanjutkan. 76 ya? Iya. 76 ya. Juga harus diperhatikan bahwa derajat manusia ada jauh di atas makhluk bekasakan. Bukan mereka yang mengatur, tapi mereka yang harus diatur oleh manusia. Maka terkadang marah terhadap mereka itu sangat diizinkan jika mereka makhluk 0, ini tidak paham-paham. Karena mereka itu bergerak berdasarkan naluri dan kebiasaan itu bisa dirubah dengan cara dimarahin. Jadi ya seperti Indra waktu pertama kali ngajarin anjingnya supaya kalau kencing dan kalau pup itu di luar kan juga ribet kan, tapi setelah ngerti kan bisa toh, akhirnya bisa juga kan, gitu loh. Tapi marah boleh, dibentak nggak masalah. Tapi yang penting kita abis itu ngajarin mandi lagi. Ngajarin yang benar gitu loh. Ini kalau kuda lumping gimana Om? Kalau kuda lumping dan sebagainya itu kita tidak bisa bicara dulu ya, karena bagi kita seharusnya yang namanya
lelembut itu tidak seperti tidak merasuk dengan mudahnya ke manusia. Harusnya begitu loh. Itu nggak tahu kenapa ada yang seperti itu, tapi kalau kita harusnya nggak begitu. Ya mungkin kita kudet kali ya Om ya. Mungkin kita kurang update perihal kita itu. kurang update data kali. Kita kuper kali ya. Iya kita kurang bermain. Mainnya kurang jauh mungkin. Jadi kita nggak ngerti ya kayak gitu. Belum ya nggak tahu lah. Ya begitulah pokoknya ya. Lanjut Pak. Indra. Jadi, di awal tugas Hamemayu memang akan sangat menjengkelkan karena makhluk 0, itu emang sangat susah paham. Mereka hanya bisa bergerak mengikuti perintah dan itu pun akan sering salah di saat-saat awal. Itu tadi karena mereka berdasarkan naluri dan kebiasaan. Makanya ketika belum masuk dalam kebiasaan mereka akan sering-sering salah. Itu kita harus maklum. Lanjut, Indra. Tapi jangan gampang menyerah dan putus asa. Dalam Hamemayu terhadap makhluk 0, itu meski lumayan menghabiskan banyak waktu. Yang jelas pasti memang bosanin sih. Tapi ya itu terserah sih. Tidak juga tidak apa-apa. Biar kita aja ya, Rio ya. Iya biar makin banyak kan asik ya. Oke, lanjut. Ya. Mereka sangat perlu perencanaan yang jelas. Mungkin sejenis kurikulum permakhlukan agar bisa dihamayukan semuanya. Agar mereka bisa diajari mulai dari hal yang sederhana sampai ke hal yang paling rumit. Kurikulum. Ya harus ada kurikulumnya sih kayaknya, tapi kita belum punya kurikulum itu lah, makanya siapa yang bisa bantu nyoba nyusunin gitu. Nah, kalau ada yang membantu nyoba nyusunin kita akan baca pasti, kita akan terapin kalau memang sudah diterapin gitu. Oke lanjut. Kurikulum semester pertama ngajarin mandi. Oke, kita lanjut. Karena makhluk 0, itu memang benar-benar tidak punya logika. Jadi hanya bergerak berdasarkan naluri dan kebiasaannya saja. Maka manusialah yang harusnya menentukan arah mereka itu. Oke, tadi kan sudah dijelasin ya, setelah ini lanjut aja 81. Namun juga harus ada batasan bagi mereka dalam mengikuti kita. Karena makhluk 0, itu tidak akan paham jika tidak diberitahu dengan detail dan berkali-kali sampai masuk dalam naluri dan kebiasaan mereka. Kalau perlu pakai marah nggak apa-apa ya, karena memang susah ngasih taunya. Apalagi jenis bahasanya juga berbeda dengan kita kan. Iya, maksudnya bahasa Jawa pun, kalau misalnya bahasa Jawa pun nggak ngerti juga ya. Belum tentu ngerti juga mereka. Bahasa Sanskerta juga belum ngerti, iya. Belum tentu ngerti. Bahasa Kawi juga belum tentu ngerti. Mereka punya bahasa sendiri dan bahasa mereka tuh juga kita belum tentu paham. Jadi untuk membuat mereka paham dengan kita juga butuh waktu kan. Bahasa mereka juga sama. Kenapa? Apalagi dengan IQ yang yang sangat-sangat rendah gitu. Ya mereka ngomong aja cuma bisa hihihi, Indra. Bahasanya dia itu kan hihihihihi. Iya udah hihihi doang udah bisanya. Ya kita lanjut. Gue lucu kali ya. Iya kalau ngobrol cuma hihihi, beda nada doang. Kita lanjut udah. 82 ya. Iya. Maka makhluk 0, juga harus diberi batasan. Daerah mana yang tidak boleh mereka sentuh, tidak boleh mereka datangi, dan tidak boleh mereka lihat. Itu aturan kita yang bikin dan mereka harus dibiasakan supaya mereka ngerti daerah mana aja yang itu tadi. Karena kalau tidak ya mereka akan kemana-mana semau mereka. Oke lanjut. Karena makhluk 0, sebagai makhluk hidup, mereka juga butuh kebebasan. Namun harus diberitahu batasan agar mereka tidak mengganggu alam raya. Ya makanya kan Prabu Balyo membuat supaya mereka nggak terlihat, salah satunya itu ya. Tapi paling tidak ya kita juga harus memberikan batasan-batasan lagi kepada mereka karena kan jumlah mereka itu sangat banyak. Sehingga kalau diatur dari zaman dulu tentu kan akan berkembang, sedangkan mereka sudah terlepas dari komunikasi dengan manusia 500 tahun ini kan, sehingga perlu mereka diatur lagi gitu, paling tidak supaya mereka mengerti batasan lagi, terutama untuk generasi muda mereka. Ini ada yang nanya kalau bisa berbahasa itu biasanya malah kayak burung beo itu kan? Iya. Karena saking seringnya diomongin itu gitu, jadi ngikutin. Jadi kalau kayak burung beo itu kan diajarin ngomong halo, ya bisanya halo doang, tapi dia nggak ngerti halo itu artinya apa gitu. Iya.
Cuman bisa Ya, sama. ngutip doang ya. Iya, sama aja kayak mereka itu kok tiba-tiba dengar bekas Aan itu ngomong eh beli sate bang, nah itu dia keseringan denger itu berarti kan gitu. Tapi nggak ngerti artinya Nggak apa. ngerti artinya apa gitu. Berarti gitu ya. Kayak burung beo emang. Lucu sih sebenarnya. Yuk lanjut nggak. Yang harus diingat sekali lagi, makhluk no koma bukan untuk manusia berguru, tapi tugas manusia yang mengajari. Jadi mereka harus berguru kepada manusia. Itu udah jelas ya, dari tadi udah dijelasin. Jangan sampai dibalik gitu. Oke, lanjut Indra. Dan karena makhluk no koma itu kuat, maka mereka bisa dimanfaatkan tenaganya. Dalam saat mendologiri, hal itu diizinkan karena termasuk untuk Hamamayu Hayuning Bawono. Digunakan tenaganya itu misalkan untuk ngangkatin batu-batu besar dan sebagainya gitu. Yang kita nggak mungkin bisa dapat ngangkat. Untuk mindahin. Untuk nutupin dari pandangan orang dan sebagainya gitu ya. Itu menggunakan mereka bisa sih. Ya dorong mobil juga bisa. Dorong kendaraan. Atau kalau misalnya kita lagi bahaya terus harusnya kita ngerem malah lengah, ditarikin sama dia malah bisa gitu. Gitu bisa. Malah bisa. Ngajarin susah. Ngajarinnya itu ya. Yang amit-amit Jabang. Susah banget. Oke, lanjut. Namun, berdasarkan perintah dari Sang Mahaprabu Kandiawan, seharusnya kekuatan makhluk no koma jangan digunakan untuk hal yang tidak baik. Ya, jangan dipakai untuk ngerugiin orang, nyakitin orang, rusak alam raya dan sebagainya. Gunakan dengan yang benar gitu. Jangan diajari maling, walaupun bisa loh. Jangan diajari nyolong, walaupun bisa. Yang bunuh orang juga bisa. Bisa. Jangan, tapi jangan diajari kayak gitu. Tapi jangan diajarin kayak gitu. Lanjut. Karena makhluk no koma itu tidak punya logika, maka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan perintah, naluri, dan kebiasaan. Itu udah dijelasin tadi, lanjut aja. Berapa sih? 87 88. Makhluk no koma itu jangan diajari berkelahi, meskipun mereka sangat suka berkelahi, terutama dalam jumlah massa. Nah itu jangan diajarin kayak gitu ya. Kalau bisa didistract supaya mereka tuh nggak seperti itu. Golongan mereka sendiri juga begitu kok. Oke, lanjut. Makhluk no koma juga jangan diajari membunuh, karena mereka bisa aja melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Ya jelas meninggalkan jejak karena mereka nggak ada wujudnya. Jadi jangan pernah diajarin seperti itu. Jangan pernah kita ya nggak boleh lah. Jadi nggak jadi Hamamayu Hayuning Bawono. Iya, dan sang yang penting akan marah besar kalau kita menggunakan hal kayak gitu. Makanya jangan digunakan seperti itu. Oke, lanjut. Tapi hal kayak gitu banyak terjadi nggak sih sebenarnya? Bisa banget. Nggak, tapi banyak nggak sih di sekarang gitu? Waktu sekarang? Nah, karena kita kurang jalan-jalan, kita nggak ngerti. Iya, kita tuh kurang main, kurang jauh mainnya. Kita cuma kita seputaran sini aja. Nggak tahu. Kita main cuma sampai Bali kok ya. Iya, sampai pulang kan. Sampai Bali. Sampai pulang. Bali. Sampai ke Bali, sampai pulang. Makanya kurang jauh mainnya. Oke, lanjut. Yuk. Makhluk no koma juga jangan diajari mencuri, meskipun mereka sangat mampu melakukan hal itu. Ya jangan, ya itu udah dijelaskan berkali-kali ya. Nah, makanya jangan yang jelas bersekutu sama mereka tuh nggak apa-apa. Iya, boleh. Yang penting mereka di bawah kita, bukan dia di atas kita atau mereka sejajar, enggak. Kalau aku sih bersekutu banget ya. Iya, kita tuh tim bersekutu dengan Demit. Karena lumayan ya, kalau bersekutu sama mereka tuh untungnya banyak gitu loh. Minimal bisa ngilang, mobil bisa direm sendiri. Itu dia. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Makhluk no koma jangan diajari tata cara sabotase, karena mereka sangat sanggup melakukan hal itu. Ya itu
hal-hal yang tidak baik itu kan artinya tidak memayu hayuning bawono, rusak-rusak itu jangan diajari lah, walaupun mereka bisa banget, bukan nggak bisa ya, bisa banget, jadi jangan di ini. Kasihan. Makanya aku sih bersekutu banget, bersekutu sekali malah dengan mereka Dan bangga. Kita lanjut. Karena makhluk no koma juga jangan diajari membakar sana sini, karena mereka sangat bisa melakukan itu semua dengan tanpa meninggalkan jejak. Makanya kalau seperti itu kan dia mah harus diatur. Kalau nggak diatur kayak apa coba? Kan harus diatur, harus ditoto. Itulah namanya hamba mayu hayuning bawono, dan hamba mayu hayuning bawono itu memang ya harus bersekutu. Dan bersekutu itu bukan berarti kita di bawah mereka, sejajar pun nggak boleh, kita harus di atas mereka, dan mereka harus di bawah kita gitu. Tapi kalau dikatakan bersekutu, yes, iya, wajib bagi ARC. Iya. Lanjut. Bisa meringankan pekerjaan, bisa sekali. Lanjut. No koma juga jangan disuruh membuat CCTV tetangga tidak berfungsi dengan benar, karena makhluk no koma memang bisa membuat banyak hal yang menghilang di depan CCTV. Orang bisa nggak kelihatan di depan CCTV, makanya itu jangan diajari yang kayak gitu paling tidak. Jangan digunakan untuk itu ya. Oke, lanjut aja Indra. Makhluk no koma juga jangan disuruh terlihat di CCTV tetangga, karena bisa membuat para tetangga ketakutan. Nah itu juga jangan sampai kelihatan di CCTV, jangan hai gitu di CCTV, ntar pingsan yang lihat. Tapi paling tidak mereka bisa loh dipakai untuk tidak kelihatan dari CCTV, tapi ya jangan digunakan. Walaupun zaman dulu ada yang namanya Haji Kemayan, salah satunya menggunakan itu, salah satunya. Tapi salah banyaknya enggak gitu kan. Salah banyaknya menggunakan kekuatan sendiri, bukan gitu. Oke lanjut. Sebelum bentuknya layak dilihat, maka makhluk no koma diberitahu agar jangan menampakkan diri kepada tetangga. Ya karena kalau menampakkan diri kan bikin orang semaput kok, makanya jangan sampai kelihatan dulu, sesuai dengan aturannya Maha Prabu Balyo. Ya, lanjut. Seenggaknya udah nggak bau, ya udah wangi, udah bersih, bentuknya juga udah nggak menakutkan, tampaknya udah enak dilihat gitu. Nggak enak dilihat sih, udah lucu, oke dilihat. Oke dilihat dan lucu. Oke. Lanjut. Sebelum bisa berbau wangi, maka makhluk no koma agar diajari jangan mendekat ke manusia. Yaitu makanya diajari bagaimana sih mandi, terus kemudian kalau perlu pakai parfum kayak ya, jangan pakai parfum supaya lebih wangi gitu paling tidak. Oke lanjut. Namun untuk kepentingan negara di zaman dahulu, makhluk no koma sering digunakan untuk dijadikan pasukan yang bisa bergerak cepat dan tidak bisa dihalang-halangi. Makanya kita dulu punya pasukan yang namanya pasukan Lambo Impleng, pasukan Lampor dan sebagainya gitu, yang mereka bisa bergerak sangat cepat dan tidak bisa terhitung, bahkan bisa menembus dinding dan sebagainya, itu adalah mereka. Itu bisa digunakan untuk kepentingan negara, tapi jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Lanjut, Indra. Karena makhluk no koma itu bisa menembus tembok setebal apapun, maka bisa melakukan banyak hal yang manusia tidak bisa lakukan. Ya itu, tapi jangan digunakan salah-salah ya. Lanjut aja deh. Namun, kalau tidak diajari dengan benar, maka makhluk no koma saat menembus tembok malah dapat merusak tembok tersebut. Ya itu, karena mereka saking kuatnya, mereka bisa tembus tanpa rusak bisa, tapi kalau nggak diajari jebol temboknya. Kan tadi disuruh ke sana, cuma jawabannya paling begitu. Nyebelin sih, karena memang ya bodoh beneran. Terus dengan tampang polos senyum gitu. Nah, apa senyum dan hihihi. Kasihan itu loh. Lanjut. Meskipun makhluk no koma bisa digunakan untuk membantu penglihatan malam, tapi jangan digunakan untuk mengintip hal-hal yang tidak baik di saat gelap ataupun di malam hari. Nah, kan banyak hal kegiatan apa yang tidak baik yang dilakukan manusia, yang tangga atau apapun di tempat lain jangan dilihat dengan menggunakan mereka lah, karena sangat bisa itu. Iya, jangan. Kayaknya udah 100, area perlu disclaimer lagi deh. Oke, siap. Aduh, aku nggak usah pindah tempat ya, jadi aku hilang. Mana Arionya?
Ya aku hilang. Nggak ada Rio. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. 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 Oke, kita lanjut. Lanjut. 101. Ayo Andra. Namun makhluk no koma bisa digunakan untuk memperjelas peralatan malam, meski peralatannya sudah rusak. Itu bisa banget sih. Karena mereka bisa memberitahukan dengan gambaran 3D ya. Kalau kita bisa ngajarinya loh. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya semangat. Oke, lanjut. Gitu lah. Dan sangatlah mungkin pasukan pesangar ini akan mundur jika melihat makhluk no koma tersenyum. Iya. Benar. Ini kan apa namanya? Walaupun sesangar-sangarnya pasukan lawan, mungkin satu makhluk ini aja muncul dengan tersenyum. Hihihi, itu kabur semua itu satu ini. Atau misalkan tiba-tiba masuk dalam tank terus tersenyum aja kalau ada yang kan mereka simbolnya selalu begitu, tersenyumlah maka melawanmu kelepak-kelepak gitu. Kalau makhluk biasanya senangnya seperti itu. Oke. Lanjut. Ya, lanjut. Karena senyuman makhluk no koma itu bisa membuat kelepek-kelepek. Apalagi kalau tertawa yang biasa berbunyi hihihihi. Ya itulah. Mungkin tadi sudah dijelasin. Jadi lanjut aja. Mantap. Karena tersenyum secara bersahabat itu adalah keahlian dari makhluk no koma dan senyuman itu bisa membubarkan pasukan lawan. Karena emang mereka keahliannya itu ya, menangnya dengan tersenyum gitu loh. Dengan tersenyum aja itu pihak lawan sudah berantakan gitu loh. Nah, kalau manusia nggak tahu ya punya ajaran kayak gitu apa enggak. Tapi kalau mereka jelas itu seperti itu. Cuman cukup dengan tersenyum dan tertawa saja, lawan sudah berantakan. Kabur tunggang langgang gitu. Itu megang senjata aja bisa lepas itu senjatanya. Saya lepas. Saking gemeteran banget. Itu apalagi kalau dicium. Gitu sekali. Gitu langsung bubar. Kalau nggak kita sengaja jangan ajarin sikat gigi. Jadi pas ini ditiupnya, gitu. Udah. Gua apa nih kabur. Oke lanjut. Apalagi kalau sudah mulai turun tangan, maka pasukan lawan mungkin akan memilih mundur daripada berurusan dengan makhluk no koma. Karena makhluk seperti kan cari perhatian terhadap mereka yang merawatnya kan, sehingga kalau misalkan disuruh maju ya maju beneran. Dan masalahnya bagaimana kita memberitahukan supaya jelas bahwa mereka harus melakukan apa gitu. Oke, lanjut. Ayo Andra, semangat Andra. Sampun orto timbulipun sang ero cokro kang wenang nundung setan saha anggerahaken sedaya jim setan priprayangan serana wang sulipun angin-angin mering kamulyaning tribuana. Mantap. Ya jelas itu tidak diterjemahkan. Itu cuman kata-kata dari kita terhadap mereka karena beliau sudah menuntut kita untuk membuat ini semua gitu kan. Jadi sudah cukup sampai di sini. Entah bacanya bener apa enggak ya kita denger aja gitu. Bacanya nggak tahu tadi nggak dengerin. Tapi tadi ada yang nanya lagi Om, mereka tuh nggak bisa mati tapi ya. Nggak bisa. Mau dibunuh kayak apa juga nggak bisa mati. Jadi ya mereka akan tetap ada, guys. Jadi ini kan kalau diulangi lagi ya, ayat 6 kan sampun arsa timbuling sang eru cokro kang wenang nunduk setan so angrahaken sedaya jim setan priprayangan sono wangsulipun angin ring kamulyaning tribono.
Jadi nggak tahu nih apa artinya. Artinya apa ya? Kita nggak ngerti, nggak bisa mengartikan itu. Yang penting kita disuruh nulis itu dan sudah kita tulis gitu. Gitu. Terima kasih juga kepada Menyaners di Bali dari Jembrana, luar biasa sambutannya terhadap kita. Terima kasih sekali. Di Gianyar juga. Ada Bipiki, Bikomang, terus Beli Merta, terus Mbak Sita, terus Mbak Sarah, Mbak Rita ya, sebelumnya lagi lupa namanya. Terus itu pada teman-teman Di Sanur. yang di Sanur, terima kasih juga. Terima kasih pada Mbak Omeng dan Mbak Jo yang Jadi forader. jadi koridor kita menuntun jalan kemana-mana sehingga nggak tersesat di Bali. Oh, dan ya. terima kasih sudah mau pamrih ya Mbak ya. Dan terima kasih sudah mau pamrih juga Mbak Anom Dan keluarga. terima kasih dan keluarga, makasih. Oleh-olehnya jadi banyak banget Iya, yang kita bawa. Heeh. Terus pada teman-teman yang di Gianyar, di Gusti Rai dan teman-teman yang lain yang di Gianyar, terima kasih sekali sudah memberitahukan ke kita seperti apa sih hidup di Bali itu ya. Enak sekali, ternyata nyaman Yang sekali. indah ya, dan bangunannya indah banget ya, malah lebih indah dari yang di Jakarta. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang di Banyuwangi. Wah, kita langsung kenyang aja Iya. ke Banyuwangi. Langsung datang kenyang. Begitu kenyang langsung SMS kita makan pulang. Setelah makan kita langsung pulang. Itu ya. Itu juga terima kasih kepada Parada, terima kasih Aryo, silakan. Oke. Aku lupa urutannya. Oke, Parada terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jatijaya Morogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih pada Bopo Agung, jangan, Mas Agung yang jadi narasumber yang sudah mau membuatkan slide. Kemudian juga Bro Indra, terima kasih Bro Indra yang sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Terus kemudian Bang John, gambarnya seperti biasa hari ini keren sekali. Terus Mbak Vicky yang ini latar belakangnya. Ya Mbak Vicky, makasih minjem ini latar belakangnya. Terus kemudian begitu juga Om Iwan, terus Mas Hesko dan segelintir tim ARC lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan. Dan terakhir untuk Chief Executive Bapak Bos Besar Marius Gumono. Terima kasih Pak sudah mau memulai dan ya akhirnya bisa sampai hari ini. Sampai 116. Oke. Kita disclaimer beneran, disclaimer agak setengah serius. Serius sih ini serius. Ini disclaimer serius. Tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi dan bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan Mas Aryo. Jadi untuk informasi resmi hubungin via DM IG @VickyAnandaReal. Gitu. Jadi DM aja Mbak Vicky-nya. Oh iya, untuk akun Mbak Vicky yang lama itu nggak tahu kenapa nggak bisa digunakan. Jadi kalau ada yang menerima DM dari akun Mbak Vicky yang lama, diabaikan saja ya. Ya. Karena sekarang sudah dirubah menjadi Vicky AnandaReal. Vicky AnandaReal. Nanti Vicky Ananda, mungkin kalau Vicky Ananda ini bisa di report atau diblokir, jadi biar aman sekalian. Gitu. Ada pesan-pesan terakhir? Ya, bantu blokir aja. Bantu blokir dan kita bantu Halemayu Hening Bawono ya. Kita ngerawat Demit. Bersekutu dengan Demit. Cari Demit dulu deh. Oke. Kita cari. Minta suruh datang aja enggak di rumah. Suruh datang ke rumah aja. Oh ini open house. Open house ya. Open house Demit kita. Oke. Kalau gitu sudah ya, kita udah kayaknya Sudah cukup. Jadi ya diingatkan kembali besok ada kopdar di Jogja, Ngayo Yogyakarta jam 1 siang sampai dengan jam 7 malam, karena setelah itu kita mau balik ke barat. Kita mau pulang. Mau bukan ke Bali lagi tapi pulang. Pulang. Bukan pulang Bali. Pulang ke Bali. Boleh sih. Mau sebenarnya mau. Kalau nggak sidang mau. Kalau nggak sidang mau. Ya, nih Indra nih hampir ikut nih Om nih. Nyesel nggak Indra? Banget ya dia. Udah nggak pusing sekarang. Aduh. Yes, oke. Oke, Gitu ya. teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di
Terima kasih malam ini sudah mau bergabung dan juga aktif di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutnya bisa add pikiran Anda, pertanyaan tentang demit-demitan juga bisa. Kalau demit-demitan nanya ke juga keahliannya sih Mbak Vicky, demit-demitan itu Mbak Vicky. Terus kalau ya itu sih karena mirip nggak sih? Enggak ikutan. Jadi terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya di episode 117. Kita masih ada pesan dari Maha Prabu. Lupa pokoknya ada pesan dari Sasan sama Maha Prabu juga. Jadi didengarkan dan ya jangan lupa ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Jadi sampai jumpa di pertemuan minggu depan dan salam sehat, salam menyan. Salam menyan.